Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Firdaus, program studi administrasi bisnis kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai budaya organisasi. Langsung saja, budaya organisasi merupakan pola perilaku, sikap, norma, nilai-nilai, serta asumsi yang dimiliki anggota sebuah organisasi. Dan budaya organisasi ini juga dapat membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Mungkin bisa disebut budaya organisasi ini sebagai identitas dari setiap organisasi gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi budaya organisasi. Faktor yang pertama, ada faktor kepemimpinan. Ini meliputi nilai, tujuan, visi misi dari seorang pemimpin. Dan faktor kepemimpinan ini menjadi bagian penting bagi membentuk dan mempengaruhi budaya organisasi, karena seperti yang kita tahu, pada dasarnya sifat seorang pemimpin yang mengarahkan, memutuskan, terus juga menetapkan arah dan tujuan dalam organisasi. Kemudian, pemimpin juga merupakan seorang yang memainkan peran kunci dalam membentuk budaya organisasi, karena nilai, keyakinan, serta visi mereka lah yang biasanya menjadi dasar bagi budaya organisasinya. Kemudian, misi dan tujuan yang jelas juga dapat memberikan arah bagi organisasi. Dan yang kedua, ada faktor tradisi atau sejarah. Tradisi yang sudah terbentuk sejak awal berdirinya organisasi itu biasanya bertahan lama dan menjadi bagian integral dalam budaya organisasi suatu perusahaan tersebut gitu. Terus juga ada yang ketiga, faktor struktur organisasi. Struktur organisasi ini mempengaruhi komunikasinya, pengambilan keputusannya, kemudian juga perilaku kerjanya. Maka jika ada struktur organisasi yang terlihat kaku, itu cenderung menciptakan budaya organisasi yang lebih formal. Tetapi jika struktur organisasinya itu lebih fleksibel, itu cenderung mendorong budaya yang lebih kolaboratif. Kemudian faktor yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi budaya organisasi, karena dari cara informasi yang disampaikan, terus juga hubungan atau interaksi kita antar individu itu dapat mempengaruhi suasana kerja. Jadi jika komunikasinya baik atau fleksibel, itu dapat mendorong budaya yang lebih sehat dan transparan, seperti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mendorong kolaborasi. Kemudian jika komunikasinya itu buruk atau tidak efektif, dapat menyebabkan budaya yang dapat menimbulkan banyak kesalahpahaman atau miskomunikasi, kemudian membuat seseorang itu enggan untuk berkomunikasi dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tegang. Kemudian yang kelima, ada faktor motivasi. Faktor motivasi di sini juga menjadi bagian penting dalam membentuk budaya organisasi, karena motivasi ini datang dari keinginan dan kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara terbaiknya untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.